Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak dan Ibu dosen, dan juga teman-teman sekalian. Saya Nicholas Negara dari Prodi TPHP 2019. Hari ini akan mempresentasikan tentang jurnal Effect of Post-Harvest Degreening, followed by a cold quarantine treatment on vitamin C, phenolic compounds, and antioxidant activity of early season citrus fruit. Konten dari presentasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendahuluan, kedua material dan metode, lalu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama kita masuk ke pendahuluan. Pada jenis buah sitrus pada awal musim, buah mencapai kematangan internal dan buahnya sudah dapat dimakan ketika kulitnya masih berwarna hijau. Maka itu, perlu dilakukan degreening dengan menggunakan etilen agar warna buah lebih menarik dan dapat dijual ke pasar. Penggunaan dari etilen ini mempercepat degradasi klorofil dan juga akumulasi dari karotenoid. Selain itu, juga perlu diberlakukan cold quarantine treatment pada buah-buah yang diekspor, di mana buah diekspos kepada suhu rendah 1 derajat Celcius selama 16 hari untuk mencegah adanya lalat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perubahan kandungan asam askorbat, total kandungan fenolik, aktivitas antioksidan, senyawa fenolik, indeks warna, tekstur, total padatan terlarut, keasaman, etanol, dan kandungan asetildehid yang terjadi pada buah sitrus komersial awal musim yang telah mengalami degreening dikombinasikan dengan cold quarantine treatment. Lalu kita masuk ke material dan metode. Pada penelitian ini, sampel buah yang diambil yaitu dari keluarga buah jeruk atau sitrus. Yang pertama adalah Navelina, lalu Clemenules, Clement Pons, Oronils, Perennials, Basol, Clement Ruby, dan Orongross. Kemudian, jenis-jenis buah tersebut disortasi pada sebuah packing house berdasarkan keseragaman indeks warna eksternal dengan menggunakan kalibrator warna elektronik. Buah dari setiap kultivar dicelupkan ke dalam larutan imazalil dan dipisah ke dalam 2 lot masing-masing 80 buah. Lot yang pertama diserahkan kepada packing house untuk diberlakukan degreening dengan standar komersil. Sedangkan lot kedua juga diletakkan pada kondisi yang sama, namun tanpa pemberian etilen. Setelah itu, buah di-wax dan diekspos pada suhu dingin dalam cold quarantine treatment pada suhu 1 derajat Celcius selama 16 hari. Lalu, buah disimpan pada suhu 20 derajat Celcius selama 7 hari untuk mensimulasi kondisi umur simpan. Parameter-parameter tersebut kemudian dievaluasi pada saat setelah panen dan juga setelah masa umur simpan, yaitu kandungan asam askorbat, total kandungan fenolik, aktivitas antioksidan, senyawa fenolik, indeks warna, tekstur, total padatan terlarut, keasaman, etanol, dan kandungan asetildehid. Untuk mendeterminasi kandungan bioaktifnya, 3 dari masing-masing 10 buah per perlakuan diperas dan disaring dan jusnya disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga waktu analisis. Kedua ada analisa atribut kualitas. Warna kulit diukur dengan kolorimeter merek Minolta dengan 3 kali pengukuran. Hasil yang didapat berupa Citrus Color Index, yaitu 1000 kali A per L kali B, dengan L yaitu kecerahan, A indikator merah hijau, dan B indikator kuning biru. Sedangkan untuk kekerasan atau firmness, buah diukur dengan Instron Universal Testing. Hasilnya berupa persentase milimeter dari deformasi buah dari tekanan 10 Newton. Untuk total soluble solids dan titrable acidity, buah diperas untuk didapatkan sarinya. Titrable acidity diukur dengan titrasi dengan larutan 0,1 N NaOH dengan menggunakan phenolphthalein sebagai indikator, dan hasilnya didapat dalam bentuk gram sitrat per 100 ml sari buah. Untuk total soluble solids ditentukan dengan refraktometer digital dan hasil yang didapat berupa persen. Selanjutnya ada analisa etanol dan asetildehid. Analisa etanol dan asetildehid dilakukan dengan menggunakan gas chromatografi dilengkapi dengan flame ionization detector. Etanol dan asetildehid didapat dengan membandingkan waktu retensi dengan larutan standar dan hasilnya dalam bentuk miligram per 100 ml.
Kemudian ada penentuan asam askorbat. Total asam askorbat dan asam askorbat dikuantifikasi dengan menggunakan high performance liquid chromatography dengan diode array detectors. Untuk total asam askorbat, dihydroascorbic acid perlu direduksi menjadi asam askorbat dengan menggunakan dithioetrytol. Selanjutnya, ada total kandungan fenolik. Total kandungan fenolik diukur dengan dasar kolorimetri Volin-Thiokal-2. Absorbansi diukur dengan panjang gelombang 765 Nm, nanometer, kemudian asam galat digunakan sebagai standar, dan hasilnya dalam bentuk miligram asam galat per liter sari buah. Percobaan ini dilakukan sebanyak 18 kali pengulangan. Untuk total aktivitas antioksidan sari buah dievaluasi dengan metode penangkal radikal bebas DPPH dan Ferric Reducing Antioxidant Power atau FRAP. Aktivitas DPPH penangkal radikal bebas ini diukur dengan format berbasis mikroliter berdasarkan prosedur Gonzalez-Molina. Sedangkan untuk metode FRAP digunakan berdasarkan prosedur Benzi dan Srein dengan format berbasis mikroliter. Selanjutnya ada penentuan kandungan fenolik dengan HPLC. Kandungan fenolik diekstraksi dengan mencampur sari buah dengan dimetilformamida. Kemudian, menggunakan high performance liquid chromatography atau HPLC ini dengan diode array detectors. Untuk reagen dan standar yang digunakan pada percobaan ini, beberapa yang bisa disebutkan yaitu nariarutin, didimin, sinensetin, nobiletin, tangeretin, hesperidin, sodium carbonate, dan dimetilformamida. Dan untuk analisis statistiknya, prosedur statistik dilakukan dengan software statistik komersil. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu parameter kualitas buah. Dari hasil penelitian ini, kedua perlakuan degreening yang menggunakan etilen maupun tidak, keduanya meningkatkan warna eksternal buah dengan sangat signifikan. Namun, tetap yang menggunakan etilen lebih meningkat drastis. Hal ini menyebabkan buah lebih menarik bagi mata konsumen. Secara general, semua varian buah menunjukkan peningkatan TSS dan penurunan TA dibanding buah baru panen, sehingga hal ini meningkatkan maturity index. Firmness atau kekerasan buah berkurang akibat perlakuan, dan dari hasil ini dapat diketahui bahwa perlakuan degreening dan cold quarantine treatment tidak merubah rasa buah maupun memberi off flavor. Tabel ini merupakan tabel perubahan parameter kualitas buah. Selanjutnya yaitu asam askorbat dan total asam askorbat. Untuk asam askorbat dan total asam askorbat atau yang biasa dibilang vitamin C, dihydroascorbic acid perlu direduksi menjadi asam askorbat terlebih dahulu. Kandungan asam askorbat pada jenis Navelina, Clemenius, Clement Pons, Oroneus, dan Basol tidak mengalami perubahan akibat perlakuan degrading dan cold quarantine treatment. Sedangkan pada jenis Prenus, Clement Ruby, dan Orogros mengalami peningkatan asam askorbat setelah perlakuan. Untuk total asam askorbat, tidak terdapat perubahan pada sebagian besar buah, kecuali jenis Orogros. Telah didapat juga bahwa perubahan asam askorbat dan total asam askorbat bergantung pada kondisi penyimpanan dan juga jenis buahnya. Selanjutnya kita masuk ke kandungan fenolik. Total kandungan fenolik pada jenis Clemenius dan Perennials tidak mengalami perubahan setelah perlakuan degreening dan cold quarantine treatment. Sedangkan untuk jenis Navelina, Basol, Clement Ruby, dan Orogros mengalami peningkatan. Menurut penelitian sebelum-sebelumnya, perubahan kandungan fenolik ini tergantung pada kondisi penyimpanan dan juga kultivarnya. Selanjutnya yaitu aktivitas antioksidan. Tidak terdapat perubahan signifikan pada aktivitas antioksidan jenis Navelina, Clemenius, Clement Pons, Perennius, dan Basol setelah perlakuan degrading dan cold quarantine treatment. Di sisi lain, kapasitas antioksidan pada jenis Orogros dan Clement Ruby meningkat setelah perlakuan. Sedangkan pada jenis Oroneus menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada penelitian yang sudah pernah dilakukan, dilaporkan bahwa perubahan aktivitas antioksidan saat penyimpanan bergantung pada jenis buahnya.
Dalam buah sitrus, kapasitas antioksidan disebabkan oleh kombinasi aktivitas berbagai antioksidan, terutama asam askorbat dan kandungan fenolik. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, pemberian etilen tidak merubah aktivitas antioksidan secara signifikan pada buah. Ini merupakan tabel perubahan asam askorbat, total asam askorbat, dan juga total kandungan fenolik beserta aktivitas antioksidan. Lalu yang terakhir, kita masuk ke senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan produk metabolisme sekunder yang termasuk flavonoid dan asam fenolik dalam buah sitrus. Sejumlah 11 senyawa fenolik yang ditemukan dan dihitung pada sari buah setiap jenis buah, yaitu 4 flavonoids, 1 flavon, 3 polymetaoxyflavones, 1 flavanol, 1 hydroxybenzoic acid, dan 1 hydroxycinnamic acid. 4 flavonoids yang ditemukan yaitu hesperidin, narirutin, naringin, dan didimin. Hesperidin merupakan flavonon yang paling utama dan paling banyak jumlahnya pada buah sitrus. Setelah proses degreening dan cold quarantine treatment, terdapat penurunan semua flavonoids pada jenis Navelina dan Clementpons yang menyebabkan penurunan total flavonoids yang signifikan. Sedangkan pada jenis lainnya, tidak terjadi penurunan flavonoids. Seperti hasil-hasil data sebelumnya, perubahan nilai flavonoids tergantung pada kondisi penyimpanan dan jenis buah. Flavondiosmin dan polymethoxylated flavones, yaitu sinentesin, nobiletin, dan tangeretin semuanya tidak mengalami perubahan. Pada jenis Navelina akibat perlakuan degreening dan cold quarantine treatment. Pada jenis Oronils dan Clement Ruby, terjadi peningkatan diosmin. Pada jenis Oronils dan Clementines, terjadi peningkatan nobiletin. Sedangkan pada jenis Clement Ruby dan Orogros, terjadi penurunan. Jenis Prenils, Basol, dan Clementpons tidak mengalami perubahan nilai nobiletin pada pemberian etilen, sedangkan mengalami penurunan pada proses degreening tanpa etilen. Perubahan pada tangeretin sama seperti pada nobiletin. Pada penelitian ini, quercetin juga diukur di mana terdapat perubahan pada semua jenis buah kecuali Navelina di mana terdapat peningkatan setelah perlakuan degreening dan cold quarantine treatment. Chlorogenic acid merupakan salah satu asam fenol yang utama pada buah sitrus. Cold quarantine menyebabkan meningkatnya asam fenol ini pada sebagian besar jenis buah sitrus. Gallic acid juga terdeteksi dan memiliki peningkatan pada jenis Oronils, Basol, Prenils, dan Clement Ruby setelah perlakuan. Sedangkan pada jenis lainnya tidak terjadi perubahan. Ini adalah tabel perubahan flavonoids. Dapat bisa kita lihat, yaitu narirutin, naringin, hesperidin, dan didimin. Lalu yang ini adalah tabel perubahan flavones, yaitu diosmin, sinensetin, nobiletin, dan tangeretin. Dan yang terakhir ada tabel perubahan quercetin, gallic acid, dan chlorogenic acid. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil yang didapat, proses degreening dengan standar komersil diikuti dengan cold quarantine treatment meningkatkan warna eksternal dari seluruh varietas buah sitrus dan juga menjaga kualitas atribut dari buah. Meskipun terdapat beberapa perubahan pada kapasitas antioksidan DPPH dan FRAP, asam askorbat, total asam askorbat, dan total kandungan fenolik akibat dari degreening pasca panen diikuti dengan cold quarantine, perubahan itu terjadi berbeda-beda tergantung dari jenis buahnya. Tidak terdapat efek merugikan yang terkait dengan kedua perlakuan pasca panen tersebut. Sejauh senyawa flavonoid individu yang dikhawatirkan, meskipun terdapat perubahan, baik perlakuan karantina maupun paparan etilen keduanya tidak menyebabkan hilangnya total isi flavonon dan flavon. Demikian juga konsentrasi flavonol, quercetin, dan asam fenolik tidak terpengaruh. Hasil ini telah memberikan bukti baru bahwa selain meningkatkan kualitas eksternal dari buah sitrus awal musim, perlakuan degreening dengan standar komersil juga tidak menyebabkan hilangnya nilai gizi pada buah.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, pada pembahasan parameter kualitas buah, disebutkan bahwa perlakuan degreening dan cold quarantine menyebabkan kekerasan buah berkurang. Apakah ada metode lain yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi penurunan kekerasan buah tersebut? Untuk jawabannya, untuk sementara tidak. Untuk sementara, belum ada metode lain yang dapat menggantikan degreening untuk membuat warna kulit jeruk menjadi menarik. Kekerasan buah juga tidak berkurang secara signifikan sehingga masih sangat bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh para konsumen. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mengapa jenis sitrus yang berbeda ada yang mengalami peningkatan asam askorbat setelah perlakuan dan ada yang tidak, padahal treatment yang dilakukan sama? Sebenarnya, perlakuan degreening ini dengan menggunakan etilen pada buah sitrus tidak mempengaruhi jumlah kandungan bioaktifnya. Namun yang merubah kandungan dari buah merupakan kondisi dan lamanya penyimpanan buah sitrus. Dan juga bisa juga berasal dari seperti tempat pembeliannya, mungkin saat buah dibeli untuk dijadikan sampel, buahnya sudah mengalami perubahan temperatur yang dapat merubah kandungan bioaktifnya. Yang ketiga, tolong jelaskan ulang metode FRAP itu metode yang seperti apa dan bagaimana cara melakukan metode tersebut. Metode FRAP merupakan singkatan dari Ferric Reducing Antioxidant Power. Nah, prinsip dari uji FRAP ini adalah reaksi transfer elektron dari antioksidan ke senyawa. Penentuan nilai TAC atau Total Antioxidant Capacity pada sampel dilakukan dengan mencampurkan reagen FRAP dengan ekstrak sampel. Untuk yang terakhir, apakah terdapat efek samping ketika manusia mengonsumsi jeruk yang diberi perlakuan degreening dengan etilen? Untuk jawabannya, tidak. Perlakuan degreening dengan etilen tidak merubah kandungan dari buah maupun menambah zat tambahan pada buah, sehingga masih sangat aman dikonsumsi oleh manusia. Sekian dari saya, terima kasih.